Demikian juga ketika orang kafir digiring ke neraka jahanam. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ketika orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka sudah tiba di depan pintu neraka jahanam, dibukalah pintu-pintu tersebut. Siap masuk. Wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah para penjaga neraka jahanam, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Para penjaga neraka berkata, bukankah telah datang kepada kalian para utusan Allah, para rasul dari golongan kalian yang membacakan ayat-ayat Allah dan beri peringatan kepada kalian tentang hari pertemuan ini? Qalu bala. Iya, benar datang. Ya, mereka akui. Jadi mereka tidak bisa ngomong apa lagi. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Sungguhnya tugas para nabi sangat banyak ya. Di antara tugas-tugas tersebut adalah mengenalkan Allah kepada manusia ya, mengenalkan Allah kepada manusia. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala adalah gaib ya. Dan tidak bisa dikiaskan dengan suatu yang nampak ya, suatu yang nampak. Sehingga meskipun diakui akal, dengan menggunakan akal kita bisa mengetahui adanya Tuhan. Akal bisa berpikir sehingga mengambil kesimpulan bahwasanya Tuhan itu pasti ada. Dan ini diakui juga oleh bahkan para falasifah al-Yunan, kaum falasifah baik misalnya Plato, kemudian Aristoteles ya. Mereka menyimpulkan dengan pikiran mereka bahwasanya ada sebab utama dari semua yang ada di alam semesta ini yang mereka namakan dengan al-ilatul ula, sebab pertama, atau kalau bahasa kita disebut causa prima. Jadi akal mereka sudah sampai pada titik yang benar bahwasanya Tuhan itu ada. Tetapi Tuhan itu tidak bisa diketahui sifat-sifatnya dengan sekadar akal, kecuali hanya secara global. Dengan akal kita bilang Allah pasti, Tuhan pasti maha kuasa, iya. Tuhan pasti maha berilmu, iya. Ini kita bisa ketahui. Kemudian Tuhan pasti maha berkehendak. Tetapi lebih detail sampai nama-nama Allah yang detail, Al-Halim, Al-Ghafur, Ar-Rahman, ini enggak mungkin akal kita bisa sampai. Ya, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, ya. Bahwasanya Allah, banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang otak kita tidak bakalan bisa mengetahuinya secara detail. Dari situlah butuh namanya perantara antara Allah dengan manusia untuk menjelaskan tentang hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perantara tersebut adalah para nabi. Perantara tersebut adalah para nabi. Jadi akal ini memiliki keterbatasan. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya akal itu ibarat mata ya. Ibarat mata ya. Tetapi dia butuh cahaya agar mata itu bisa melihat. Dan akal memiliki keterbatasan sebagaimana indera-indera yang lain. Mata kita punya keterbatasan untuk melihat, ada jarak tertentu kita nggak bisa lihat lagi, di balik tembok kita nggak bisa lihat lagi. Demikian juga pendengaran kita terbatas. Kita nggak bisa mendengar kalau frekuensinya terlalu rendah atau frekuensinya terlalu tinggi. Kita ada interval frekuensi tertentu yang kita bisa dengar. Maka demikian juga akal ada hal-hal yang akal kita nggak mampu untuk merenungkannya. Jangankan kita merenungkan tentang Allah secara detail, ruh kita nggak bisa mampu. Makanya ketika mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anir ruh wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh adalah urusan Rabbku, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Enggak usah mikirkan tentang ruh. Kita mikirkan tentang alam jin, kita enggak paham. Alam jin, kok bisa jin masuk di manusia, kok bisa ngomong pakai pita suara manusia. Ini yang dimasuki orang Jawa, kok tiba-tiba bisa ngomong Belanda, dari mana? Kita nggak bisa mikir. Jadi logika kita nggak sampai. Bagaimana cara? Karena nggak, akal kita disuruh maksa nggak bakalan mampu. Ya, ini menunjukkan akal kita terbatas. Hal ini, kemampuan akal kita untuk berpikir biasanya dibangun di atas analogi kias. Karena sering saya sampaikan bahwasanya akal itu menghimpun database untuk kemudian dia melakukan analogi. Database akal itu dilihat dari apa yang diambil, dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang diraba. Ketika seorang sudah melihat, sudah meraba, sudah merasa, ya dia bisa membangun pemikiran di balik database yang dia miliki. Tapi
ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah secara detail, maka akal tidak mampu. Akal tidak mampu ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, akal mampu mengantarkan kita untuk menyatakan Tuhan itu ada. Ini jelas karena tidak mungkin ini semua terjadi kecuali ada sebab utamanya. Dan bahkan bukan cuma akal kita, bahkan akal-akal orang-orang yang kafir seperti Aristoteles, Plato, Socrates, ya, Plotinus. Mereka adalah tokoh-tokoh filsafat Yunani dan mereka menetapkan dalam buku-buku mereka bahwasanya sebab pertama itu ada, yaitu sebab terjadi alam semesta. Mereka namakan dengan al-illatul ula, dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia disebut causa prima. Untuk sampai di situ akal mampu. Tetapi bagaimana sifat detail dari causa prima tersebut dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, maka akal tidak bakalan mampu. Karena ilmu akal dibangun di atas analogi terhadap perkara yang dilihat oleh panca indera, sementara Allah Subhanahu wa taala gaib, tidak pernah dilihat. Akal hanya bisa mendapatkan sifat-sifat Allah secara global seperti Tuhan itu Maha mengetahui, Tuhan itu Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha berilmu. Sebatas itu saja, tapi detail-detailnya tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ini tidak mungkin akal sampai. Maka disitulah perlu Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapa Tuhan yang mereka diperintahkan untuk menyembahnya. Karena semakin mereka mengenal siapa Tuhan tersebut, maka mereka akan semakin khusyuk dalam beribadah. Mereka akan semakin takut kepada Tuhan tersebut. Mereka akan semakin tunduk kepada Tuhan tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh seorang salaf, "Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf, wa li ibadatihi atlab, wa an ma'siyatihi ab'ad." Siapa yang semakin kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin khusyuk kepada Allah, semakin semangat beribadah kepadanya dan semakin jauh dari bermaksiat kepadanya dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas pertama para nabi adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kalau kita baca syariat Islam, Islam mengenalkan Allah dengan secara detail, sifat-sifat secara detail, dengan asmaul husnahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Dan ini kita tidak akan dapati dalam agama-agama lain, ya. Dalam sebagian agama yang lain semakin kita berusaha mengenal Tuhan yang dipahami oleh mereka dengan konsep mereka, semakin bingung. Semakin bingung. Sehingga mereka mengatakan udah yang penting ikut aja, taklid aja. Ya, semakin mereka berusaha memahami, mereka akan bingung. Islam alhamdulillah konsepnya Tuhan jelas, ada malaikat, ada rasul. Konsepnya jelas. Ada hukum sebab akibat, ada hukum siapa berbuat baik maka diazab dibalas di surga, yang berbuat buruk diazab di neraka jahanam. Ini tugas yang pertama para rasul adalah mengenalkan Tuhan kepada para makhluk. Kemudian juga selain mengenalkan Tuhan, tugas kedua, lihat halaman 605, adalah mengenalkan kepada manusia tentang tugas mereka apa kepada Tuhan tersebut. Apa sih tugas manusia sebagai ciptaan Tuhan kepada Tuhan tersebut? Tugas manusia adalah hanya beribadah kepada Tuhan tersebut. Ya, kalau mengenal Tuhan saja terus apa fungsinya? Fungsinya ya, kalau kamu sudah tahu kamu punya Tuhan dan kamu adalah makhluk diciptakan, nah ada tugas. Tugas ini yang kasih tahu para rasul, yaitu untuk beribadah kepada sang Tuhan tersebut tanpa mensekutukannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jadi manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Kalau tidak ada rasul kita enggak tahu. Sudah tahu ada Tuhan, dia mau ngapain? Ya. Rasul itu yang kasih tahu. Kamu tahu kamu punya Tuhan, kamu tidak boleh sembah kepada selain Tuhan tersebut. Karena yang selain Tuhan tidak menciptakan kamu. Selain itu Tuhan tidak beri rezeki kepadamu. Yang mengatur alam semesta hanya sang Tuhan, maka dia sendiri yang berhak untuk disembah. Kemudian yang ketiga di antara tugas para nabi adalah memberi kabar gembira dan peringatan. Ya. Ini di antara tugas para rasul. Allah berfirman, "Wa nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin." Dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Memberi kabar gembira dengan adanya siapa yang beramal saleh akan masuk surga, merasakan kenikmatan yang abadi, dan siapa yang membangkang dan berbuat syirik akan masuk neraka dengan azab yang abadi. Ini semua adalah kabar gembira dan juga peringatan. Dan ayat-ayat seperti ini banyak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin, para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, ya. Wa man nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tidaklah kami utus para rasul kecuali memberi kabar gembira dan juga memberi
peringatan. Dan demikian juga para dai ketika mereka mendakwahkan, mengemban risalah para rasul, seperti kita umat Islam mengemban risalah Nabi Muhammad SAW, sifat para dai juga tersebut sama dengan tugas Nabi SAW. Maka seorang dai ketika menyampaikan materi ada mubasyir dan juga munzir. Mubasyiran, munziran, ya. Memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Maka tidak benar seorang dai yang berdakwah hanya memberi kabar gembira melulu, ya. Kajiannya selalu yang nyenang-nyenang terus. Dan tidak benar juga ada seorang dai kajiannya cuma memberi peringatan terus. Bid'ah syirik melulu, enggak ada kajian yang lain. Harus digabungkan keduanya. Bahwa tugas para dai adalah memberi kabar gembira dan juga beri peringatan. Kalau siapa diberi kabar gembira terus, maka dia akan berharap full dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang diberi peringatan terus tanpa kabar gembira, dia akan putus asa. Dia akan putus asa. Maka tugas para rasul adalah beri kabar gembira dan beri peringatan. Bahwasanya di balik kehidupan dunia ini ada kegembiraan dan ada kesedihan, ya. Ada kesedihan yang abadi dan kegembiraan yang abadi, ya. Kata Allah, fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ketika Allah sebutkan tentang hakikat dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya ila mata'ul gugur. Dalam surat Al-Hadid kata Allah, ketahuilah. Allah jelaskan tentang kehidupan dunia. Ketahuilah dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, ya. Hanya perhiasan, ya. Dengan baju, dengan apa namanya, jam, dengan apa yang kita pakai, ya. Wa tafakhurum bainakum. Dunia ini hanyalah tempat untuk bangga-banggaan di antara kalian. Saya dari suku ini, saya dari suku anu, saya keturunan ini, keturunan anu, saya punya ini, saya punya anu. Saya darah biru, kamu darah hijau, yang seterusnya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan demikianlah dunia juga adalah tempatnya untuk saling bangga-banggaan, banyak-banyakan. Saya punya perusahaan lebih banyak daripada kamu, kamu punya segini, saya punya anak lebih banyak, saya punya istri lebih banyak, bangga-banggaan aja. Hanya sekedar bangga-banggaan, ya. Tapi Allah sebutkan seluruh dunia tersebut kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Perumpamaan dunia yang begitu indah, begitu mewah, yang dibangga-banggakan, yang diperebutkan, yang disebut-sebut, ternyata seperti layaknya air hujan yang turun ke atas muka bumi, di atas bumi yang tandus, kemudian menumbuhkan tumbuhan yang hijau, yang menyenangkan orang yang melihatnya, enak dipandang, ya, lezat kalau dirasakan. Tsumma yahiju fatarahu musfarra, tiba-tiba mengering dan kau lihat dia berubah menjadi kuning, yang hijau tadi menjadi kuning. Tsumma yakunu hutama, kemudian menjadi daun yang diterbangkan, yang kering diterbangkan oleh angin. Setelah itu Allah berfirman, wa fil akhirah. Nah ini kabar gembira dan peringatan. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ingatlah di akhirat kelak ada azab yang pedih dan ada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Setelah itu Allah tutup ayat dengan mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan sementara yang menipu. Jadi para rasul tugasnya memberi kabar gembira dan peringatan. Dunia ini sebentar. Di balik dunia ini ada kegembiraan atau kesedihan. Seorang bisa memperoleh kegembiraan yang abadi atau kesedihan yang abadi. Dengan bagaimana dia menyikapi kehidupan ini yang penuh dengan bangga-banggaan, disebut-sebut, diperebutkan. Yang semua itu kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan sementara yang menipu. Kemudian di antara tugas para rasul adalah menjelaskan syariat secara detail, ya. Kita tahu bahwasanya manusia butuh dengan aturan. Manusia ini ilmunya sangat terbatas. Ilmunya sangat terbatas. Kemudian dia hanya memandang dari satu sisi. Ilmunya hanyalah ilmu yang mikro, bukan makro. Dan dia hanya memandang dari satu sisi. Dan dia pun dalam suatu masa yang terbatas. Masa dia sendiri cuma 60 sampai 70 tahun. Sehingga kalau dia membuat produk hukum, dia pasti terbatas dengan kemampuannya. Sehingga produknya selalu produk yang gagal, produk yang harus direvisi, produk yang dikritiki oleh yang lainnya. Dan demikianlah yang kita lihat dalam kenyataan kehidupan ini.
Kalau dia buat produk hukum, pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Maka para rasul tugasnya membawa risalah dari Tuhan. Inilah hukum yang Allah berikan kepada kalian karena dia adalah pencipta kalian, maka dia yang lebih tahu tentang kemaslahatan kalian. Dia turunkan hukum yang adil, yang berkesinambungan, cocok untuk kalian, apalagi umat Muhammad SAW dan sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Dan para rasul masing-masing punya hukum tersendiri, kecuali Nabi Muhammad SAW yang hukumnya berlanjut sampai hari kiamat. Adapun para rasul-rasul sebelumnya, maka hukum-hukum yang Allah turunkan kepada mereka bergantung dengan zaman mereka. Bergantung dengan zaman mereka. Nah, dari sini tugas para nabi menjelaskan tentang hukum-hukum syariat tersebut. Tugas kita sebagai makhluk adalah menerima hukum-hukum Allah. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala, Dia Sang Pencipta, lebih tahu tentang kemaslahatan kita daripada diri kita sendiri. Kenapa? Karena ilmu kita cetek. Ilmu kita cetek. Kita pun mandang di satu sisi. Ilmu kita cuma mikro. Kita pun hanya terbatas pada lingkungan kita, terbatas pada zaman yang kita jalani. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang maha adil, yang maha bijak, maha segalanya, ketika Dia turunkan hukum-hukum, hendaknya kita terima hukum-hukum tersebut. Ya. Makanya saya sering sampaikan, semua orang mengakui bahwasanya Sang Kreator alam semesta ini begitu hebat. Yang mengkreat manusia, yang menciptakan manusia ini sangat hebat. Tanya para dokter, mereka tahu bagaimana Sang Kreator membuat organ pernapasan, organ jantung dengan aliran darahnya, organ ginjal, sistem yang kompleks dan sangat padat, sangat detail dengan berbagai jutaan saraf dalam tubuh manusia. Luar biasa. Kalau begini maka fungsi tubuh seperti ini luar biasa ya. Yakin Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ya. Kami akan nampakkan kepada mereka bagaimana tanda-tanda kekuasaan kami di cakrawala ini. Kita bisa lihat bagaimana satu aja kita ambil makhluk Allah, kita renungkan, luar biasa Sang kreator dari makhluk ini. Kita ambil lalat saja dengan mata fasetnya, dengan kelincahannya, dengan kegiatannya, kita ini luar biasa yang ciptakan lalat. Kita ambil semut aja, kita ambil sampel kemudian kita renungkan, ini luar biasa. Kita lihat langit, luar biasa. Lihat matahari yang saya sering sampaikan, matahari yang jaraknya dari sini, kata orang jaraknya dari matahari sampai kita 150 juta kilometer. Kemudian bagaimana matahari sudah jutaan tahun bisa mengeluarkan panas yang konstan, tidak pernah berubah. Seandainya panas tersebut bertambah, semakin bertambah kita akan kebakar. Seandainya matahari panasnya tersebut semakin berkurang, kita akan kedinginan. Seandainya matahari semakin mendekat, kita akan terbakar. Kalau seandainya semakin matahari orbitnya semakin jauh, kita akan kedinginan. Bagaimana? Siapa yang bisa jaga matahari jutaan tahun dengan orbit yang tetap, dengan panas yang konstan? Para ahli astronomi mengatakan di permukaan matahari setiap hari terjadi ledakan yang dahsyat agar bisa mengeluarkan apa? Panas sampai kepada kita. Ibaratnya kalau kita mau bikin panas sampai 10 km dari sini, kita harus membakar sesuatu dengan ukuran yang pas sehingga derajatnya terus sama di sana. 10. Tapi siapa yang mampu coba kita bakar sesuatu, pasti kadang-kadang lebih panas, kadang-kadang panasnya turun. Tapi yang bisa menjaga ledakan tersebut konstan di permukaan matahari dan panasnya konstan tetap terus tidak pernah berubah, siapa? Kalau bukan Tuhan. Nah, kita melihat bagaimana keagungan Tuhan dalam menciptakan semua alam semesta ini, dan pasti perhitungannya detail, tidak pernah salah. Matahari tidak pernah terlambat terbit, tidak pernah terlambat terbenam. Aturan yang diungkap oleh para fisikawan dengan aturan-aturan alam, sungguhnya dalam alam semesta ini ternyata banyak rumus. Rumus itu sebenarnya aturan alam, yang Allah yang bikin rumus-rumus tersebut. Hanya kita baru melihat, kita baru tahu. Ternyata dalam alam semesta ini ada rumus yang berjalan. Siapa yang bikin rumus ini? Tuhan. Dan tidak pernah salah. Nah, ketika Tuhan tersebut, Sang Kreator tersebut, bikin aturan buat kita nggak mau terima. Kita aja disuruh bikin lalat nggak bisa. Disuruh bikin ini sering salah. Disuruh gambar rumah keliru-keliru. Disuruh bikin peraturan, disuruh bikin apa sih, pasti kita banyak salahnya. Terus kita mau menyaingi hukum Tuhan. Al-Quran sudah Allah turunkan. Yang bikin alam, yang bikin turunkan Al-Quran. Kita bilang, enggak, saya punya aturan sendiri. Lebih maslahat buat saya daripada Sang Tuhan yang bikin. Ini mengerikan. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Wa man ahsanu hukman? Ya. Ya. Siapa yang hukumnya lebih tinggi daripada, lebih indah hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala?
Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, ini ketika para nabi datang menjelaskan syariat, maka tugas kita harus terima. Karena ini syariat dari apa? Tuhan. Pasti sempurna syariat tersebut. Pasti detail. Pasti secara tidak ada kontradiktif. Makanya Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak merenungkan tentang Al-Qur'an, tidak mentadabburi? Kalau Al-Qur'an bukan dari Allah, mereka akan dapati banyak yang kontradiksi. Maksudnya saya kalau ngajar fikih, seperti saya ngajar fikih Syafi'i, luar biasa ini, aturan luar biasa ini. Detail banget begini. Mungkin dalam agama lain kita nggak dapati. Detail banget. Nggak usah kita bicara tentang, kita ambil sih satu misalnya fikul usrah, fikih rumah tangga. Detail banget. Bagaimana kalau begini, proses pernikahan, pranikah, nikahnya, kalau terjadi masalah. Lengkap sekali. Ini yang tidak mungkin orang biasa yang bikin. Ini Tuhan yang bikin. Yang anehnya, kalau kita sudah mengakui, makanya aneh kalau kita ngaku sang kreator alam semesta, kita akui kehebatannya, kita mengakui tidak ada yang bisa menyainginya. Ketika sang kreator turunkan hukum syariat buat kita, kita malah nggak mau terima. Seakan-akan kita lebih hebat daripada dia atau menyainginya. Jadi yang terjadi di masyarakat, buat hukum, kemudian hukumnya diprotes, hukumnya kemudian direvisi, nggak cocok lagi karena atau hukum ini menguntungkan satu golongan, merugikan golongan yang lain, dan demikianlah manusia yang punya kekurangan membuat hukum ingin menyaingi hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, fungsi berikutnya atau tugas berikutnya para nabi, lihat halaman 607, adalah untuk menjadi teladan. Untuk menjadi apa? Teladan. Setiap nabi yang Allah utus maka memiliki sifat-sifat yang sempurna karena mereka akan menjadi teladan bagi umatnya, ya. Seperti Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW ada uswah, ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah dan bertemu dengan hari akhirat. Sehingga Aisyah pernah menyimpulkan tentang akhlak Nabi ketika ditanya tentang akhlak Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an berjalan itulah Nabi. Semua ayat dalam Al-Qur'an Nabi yang pernah mempraktekannya. Jadi benar-benar Nabi menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW akhlaknya sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Akhlaknya sendiri merupakan mukjizat tersendiri. Ya, siapa yang merenungkan tentang akhlak Nabi, maka dia tahu akhlak Nabi itulah mukjizat dari sisi sebagai suami. Dia sebagai suami mukjizat. Tidak ada yang dia seperti suami seperti Nabi SAW. Bisa mendekati atau berusaha, tapi bisa sempurna seperti Nabi nggak ada yang bisa. Sebagai ayah sempurna, sebagai pemimpin negara sempurna, sebagai kawan sempurna, sebagai kepala negara sempurna. Ketika berhadapan dengan musuh, sikap dia terhadap musuh sempurna. Sempurna. Kapan berperang, ketika berperang sempurna, ketika berdamai sempurna. Sempurna semuanya. Ketika dalam perang paling berani, Nabi paling depan. Para sahabat mengatakan kalau kunna idza marral ba's, ya, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, kami kalau perang sudah sangat gawat, kami berlindung di belakang Nabi. Padahal Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat-sangat pemberani. Tapi kalau sudah perang sangat gawat, berlindung di belakang Nabi. Nabi paling depan. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Luar biasa, sempurna dari segala. Maka setiap nabi adalah petunjuk atau teladan bagi kaumnya. Makanya Ibnu Hazm mengatakan, siapa yang membaca sirah Nabi, maka pasti dia yakin ini adalah utusan Tuhan. Dia pasti masuk Islam. Karena sirah Nabi sendiri adalah mukjizat tersendiri. Mukjizat tersendiri. Makanya saya tulis di bagian awal sirah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sejarah hidup Nabi dengan berbagai macam peristiwa. Mulai dia lahir dalam kondisi yatim, kemudian ibunya kemudian meninggal, kemudian dirawat ini, kemudian pernah jadi penggembala kambing, kemudian menikah, kemudian begini, kemudian didakwa, kemudian dalam kondisi sulit, kemudian di Mekah diintimidasi, para sahabatnya dibunuh, kemudian semua kondisi perjalanan Nabi ini sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita mau cari contoh apapun ada di situ. Contoh apapun ada di situ. Kalau bukan pada Nabi, maka pada sahabat-sahabat yang dibimbing oleh Nabi SAW. Jadi skenario sirah Nabi SAW sudah dibuat oleh Allah sedemikian rupa,
sehingga semua contoh ada. Lain halnya kalau kita misalnya kembali kepada sebagian sirah Nabi yang lain tidak sempurna ya. Seperti Nabi Isa alaihissalam, kalau kita mau ingin mencontoh bagaimana raja yang baik, Nabi Isa bukan pemimpin. Ya, kalau kita ingin tahu bagaimana suami yang baik, Nabi Isa tidak disebutkan beliau punya anak-anak, punya istri, tidak ada. Ya. Sehingga tidak bisa mencontohi. Tapi Nabi SAW luar biasa sirahnya dari awal sampai akhir, semua ada contohnya. Bahkan contoh Nabi SAW ketika sudah punya negara berhadapan dengan musuh, ternyata Rasulullah mencontohkan berbagai contoh. Contoh ketika dalam satu negara Rasulullah SAW diintimidasi, bagaimana yang harus kita lakukan? Masih di Mekah, Rasulullah SAW dalam negara Mekah, Rasulullah SAW bukan siapa-siapa. Bagaimana para sahabat? Nah, itu ada contoh, ada sebagian di zaman sekarang yang kondisinya seperti itu. Ya. Harus bagaimana? Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, ternyata di Madinah bertetangga dengan orang-orang non-Muslim. Ada Yahudi, ada musyrikin. Nah, bagaimana caranya? Nabi contohkan. Ketika bertetangga dengan apa? Orang-orang kafir. Kemudian ketika berperang dengan orang kafir, Allah juga sebutkan kondisi Nabi berperang. Ya. Ketika berperang dan ketika diserang. Bayangkan, diserang ketika perang seperti perang Badar, ketika diserang seperti perang apa? Khandaq, ada contohnya. Ketika Nabi berdamai, ada contohnya dalam perjanjian Hudaybiyah. Jadi maksud saya, demikianlah sirah para Nabi, terutama Nabi SAW, dibuat oleh Allah sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi teladan dalam segala sisi. Dan demikianlah Rasulullah SAW sempurna. Oleh karenanya itu hikmahnya kenapa para Nabi diutus dalam manusia, bukan malaikat. Sementara orang kafir pingin yang diutus malaikat. Tapi Allah utus para nabi manusia karena agar bisa dicontoh. Nikmat Allah utus para nabi dalam bentuk manusia agar bisa dicontoh. Kalau yang diutus malaikat gimana mencontohinya? Ya. Malaikat enggak kawin, malaikat enggak makan. Contohnya gimana? Enggak punya anak. Tapi kalau nabi adalah manusia, dia akan melakukan sifat-sifat manusiawinya. Makanya orang-orang musyrikin protes, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mereka berkata, kenapa Rasul ini kok makan makanan dan jalan di pasar? Tidak akan diturunkan kepadanya malaikat sehingga menjadi pemberi peringatan bersamanya? Ya, mereka protes. Rasul dari kalangan manusia. Justru Rasul dari kalangan manusia itu nikmat dari Tuhan. Ya, dari Allah agar bisa ditiru, agar bisa dicontohi, agar bisa diteladani. Baik, ibu dan ikhwan, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tugas para rasul, di antara tugas berikutnya adalah untuk menegakkan hujjah kepada para manusia, sehingga mereka tidak punya argumentasi, mereka tidak punya alibi yang bisa mereka ajukan di hadapan Allah pada hari kiamat kelak, karena hujjah sudah tegak. Allah berfirman, rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan memberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya para rasul-rasul tersebut. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah mengatakan li'alla yakuna nasi Allah hujjatun ba'dar rusul, agar manusia tidak punya argumentasi lagi pada hari kiamat kelak untuk membantah Allah, karena Allah sudah kirimkan para rasul untuk menegakkan hujjah. Ya, tidak ada hari kiamat. Saya enggak tahu, enggak bisa. Kenapa saya sembah Nabi Isa? Enggak tahu. Sudah dijelaskan di mana-mana. Sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, dijelaskan para dai. Banyak para dai menjelaskan, tidak ada alasan. Demikian juga Allah berfirman, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Wahai ahlul kitab, sungguhnya telah datang kepada kalian para rasul dari kami menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman para rasul, agar kamu tidak mengatakan tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang memberi peringatan. Jadi yang jelas di antara tugas para rasul adalah untuk menegakkan hujjah. Makanya pada hari kiamat kelak Allah berfirman kepada orang-orang yang lempar di neraka jahanam,
Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap ada sekelompok orang dimasukkan dalam neraka jahanam, malaikat penjaga neraka bertanya, "Alam ya'tikum nadhir?" Kok bisa masuk neraka? Bukankah sudah datang memberi peringatan kepada kalian? Qalu bala. Iya, sudah datang. Ya, tapi kami dustakan pemberi peringatan tersebut. Demikian juga ketika orang kafir digiring ke neraka jahanam, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ketika orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berkelompok-kelompok, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka sudah tiba di depan pintu neraka jahanam, dibukalah pintu-pintu tersebut, siap masuk. Wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah para penjaga neraka jahanam, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Para penjaga neraka berkata, bukankah telah datang kepada kalian para utusan Allah, para rasul dari golongan kalian yang membacakan ayat-ayat Allah dan beri peringatan kepada kalian tentang hari pertemuan ini? Qalu bala. Iya, benar datang. Ya, mereka akui. Jadi mereka tidak bisa ngomong apa lagi. Ya. Sehingga ketika para rasul telah diutus, hujah telah tegak. Apalagi zaman sekarang dengan ledakan informasi, seorang bisa mengetahui Islam dengan detail. Dia dimanapun selama ada kuota, dia bisa tahu Islam. Tidak ada lagi alasan untuk tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam ya siap tidak bisa berargumentasi di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Tapi itu di antara sekian tugas para nabi dan rasul, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas pembahasan berikutnya tentang sifat-sifat para rasul, sifat-sifat para rasul. Saya akan bacakan secara singkat ya. Sifat-sifat para rasul kita bisa bagi menjadi dua. Sifat-sifat mereka sebagai hamba Allah dan sifat-sifat mereka sebagai utusan Allah. Jadi semua rasul itu adalah hamba dan utusan Allah. Qul innama ana basyarun yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku ini hanyalah manusia, hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketika beriman kepada Nabi Muhammad, kita harus mengimani dia sebagai rasul dan sebagai hamba. Jangan kita beriman dia sebagai rasul aja tapi kita lupa dia seorang hamba. Karena kalau kita lupa dia hamba, kita bisa menyembahnya. Sebagaimana orang Nasara lupa bahwasanya Isa adalah hamba sehingga mereka menyembah Nabi Isa. Nah, kita harus ingat nabi-nabi tersebut adalah hamba sehingga kita tidak menyembahnya, dan kita jangan lupa mereka adalah rasul. Mereka utusan Tuhan sehingga kita harus taat kepada para rasul tersebut. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuha alqaila Maryam ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adakhallahu Allahu fil jannah min aybabin min abwabiha athamaniyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan, dan bersaksi Isa adalah hamba Allah dan utusan. Isa juga hamba Allah, Muhammad juga hamba Allah. Bahwasanya Isa itu hanyalah Allah tiupkan ruh dalam rahim Maryam dan Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dia bukan anak Tuhan, dia bukan Tuhan. Dia hamba. Dan dia mengakui bahwasanya neraka itu ada, surga itu ada, maka Allah akan masukkan dia surga dari pintu mana saja dari 8 pintu di surga. Nah, ini poin yang terkadang dilupakan. Kalau kita hanya melihat Rasul sebagai Rasul, kita lupa dia manusia, kita bisa beribadah kepadanya. Kita bisa beribadah kepadanya. Kalau kita dan Rasul sebagai manusia saja lupa sebagai Rasul, kita terkadang merendahkannya. Ya, Nabi berijtihad, kita juga bisa berijtihad. Kadang-kadang begitu. Ya. Jadi harus dilihat dari dua-duanya. Nah, oleh karena yang lihat halaman 611, Allah tidak hanya memuji Nabi sebagai Rasul, bahkan Allah juga memuji Nabi sebagai hamba. Kenapa? Karena Nabi lah orang yang paling hebat dalam menunjukkan penghambaannya. Dia yang paling hebat dalam beribadah. Dia yang paling hebat dalam berzikir kepada Allah. Dia yang paling hebat dalam berdoa kepada Allah. Dia yang paling hebat dalam bertawakal kepada Allah. Itu semua sifat-sifat hamba. Jadi Muhammad SAW bukan hanya dipuji sebagai Rasul, dia juga dipuji sebagai apa? Hamba. Bahkan ketika Nabi SAW salat sampai tatawarram qadamah, sampai kaki beliau bengkak-bengkak, tatafattar qadamah, sampai kaki beliau pecah-pecah, maka ditanya oleh Aisyah, maka Rasulullah SAW berkata, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai
bersyukur. Allah memuji Nabi bahkan dalam kondisi-kondisi genting. Contoh, lihat halaman 611 dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Perhatikan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Perhatikan itu perkataan bi abdihi. Lihat ibu-ibu. Allah tidak mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi. Maha suci Allah yang memperjalankan rasulnya. Tidak, tapi Allah mengatakan maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu samiul basir. Ini peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa pemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah jadikan peristiwa tersebut ketika Nabi telah mengalami kesedihan yang luar biasa, yaitu istrinya Khadijah meninggal, pamannya Abu Thalib meninggal, intimidasi kaum musyrikin semakin parah. Allah menghibur Nabi dengan memperjalankan dia Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit 7, turun lagi. Dan ini peristiwa ini menjadikan orang-orang kafir semakin mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akal mereka tidak masuk. Bahkan sebagian orang sampai murtad ketika melihat peristiwa ini. Peristiwa luar biasa, di antara mukjizat Nabi yang sangat luar biasa adalah Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra itu dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Al-Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang tuh Sidratul Muntaha, langit 7. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi yang sangat istimewa ini. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya, tapi Allah mengatakan maha suci Allah yang telah memperjalankan apa? Hambanya. Demikian juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Jin. Ketika Nabi sedang salat, kemudian para jin berdesak-desakan ingin dengar bacaan Nabi. Ini kondisi mulia. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uuhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahwasanya ketika hamba Allah mengatakan wa annahu lamma qama abdullah. Ketika sang hamba Allah sedang salat. Allah tidak mengatakan ketika sang Rasulullah sedang salat, tapi Allah mengatakan ketika hamba Allah sedang salat. Menyembah Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir jin-jin itu mendesak mengurumininya. Mereka ingin dengar bacaan Nabi. Ini kondisi mulia. Kondisi mulia Nabi di kalangan para jin. Orang tidak lihat jin berdesak-desakan. Tapi Allah cerita, ya. Jin berdesak-desakan buat apa? Buat dengar bacaan lantunan apa? Al-Qur'an. Bukan sebagian orang jin berdesak-desakan untuk godain dia. Ini jin berdesak-desakan untuk dengar apa? Lantunan Al-Qur'an. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang hamba Nabi sebagai hamba dalam ayat disebut dengan ayat tantangan. Lihat surat Al-Baqarah ayat 23, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina." Kata kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan ala rasulina, tapi Allah mengatakan ala abdina. Kalau kalian ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu hamba Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah surat semisal Al-Qur'an. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Cari penolong-penolong kalian untuk membantu kalian kalau kalian memang benar. Jadi inilah yang kita harus yakini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul yang lain, mereka bukan hanya memiliki sifat sebagai seorang rasul yang kita puji, tapi mereka juga terpuji sebagai sifat seorang hamba. Makanya kalau kita lihat para anbiya, mereka ibadahnya luar biasa. Nabi Muhammad SAW ibadahnya seperti itu luar biasa sampai kaki bengkak-bengkak. Rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Itu rakaat pertama. Kita siapa yang kuat seperti itu? Ketika di padang Arafah Rasulullah SAW berdoa dari setelah zuhur sampai maghrib, berdoa terus. Di atas onta, di bawah terik matahari berdoa sampai ketika tali kekang onta bergerak, beliau pegang tangan kiri, tangan kanan tetap menghadap ke langit. Berdoa berjam-jam. Kita hajian di Arafah 15 menit permintaan sudah habis, bingung minta apa. Benar, banyak minta apa? Harus bawa buku doa, baca bingung. Karena bingung minta apa. Kayaknya sudah aman semua, padahal akhirat belum nyaman, belum aman. Padahal alam barzah belum apa? Aman. Kebutuhan kita kepada Allah kurang. Kapan seorang merasa butuh kepada Allah? Tatkala dia sadar dia seorang hamba. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan semakin seorang merasa rendah di hadapan Allah, dia semakin tinggi. Semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghadirkan kita nih butuh sama Allah susah, enggak bisa kita ngada-ngadain. Nabi benar-benar tahu bahwasanya dia adalah hamba Allah, makanya dia kuat berdoa. Bahkan Nabi berkata, "Fala takilni ila nafsi tarfata ain." Jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku hanya meskipun hanya sekejap mata, sekedip mata. Jadi saya sudah, maksudnya sering hajian, saya sering lihat tidak mampu orang berdoa apa? Panjang-panjang.
Udah bingung paling nangis pun paling 10 menit 15 menit kemudian selesai. Bingung. Mau minta apa lagi? Padahal masih banyak masalah. Tapi tidak minta, udah habis pertanyaan. Permintaan sudah habis. Nabi yang tidak ada masalah, Nabi ada masalah enggak? Enggak ada. Tidak ada masalah, dia di dunia enggak ada masalah, di alam barzah enggak ada masalah, di surga yang buka pintu surga tidak buka kecuali Nabi yang ketuk. Itu pun dia berdoa. Kenapa? Karena dia memiliki sifat penghambaan yang luar biasa. Ya. Seperti juga disebutkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman kalau sudah sholat di atas tongkat bisa berhari-hari. Makanya Allah sebut tentang kisah Nabi Sulaiman ketika dia meninggal, jin-jin tidak tahu karena Nabi Sulaiman kalau lagi ngawasi jin-jin kerja dia sambil sholat. Suatu hari Nabi Sulaiman kok sholat gak berhenti-berhenti. Padahal dia sudah meninggal dunia, tapi meninggalnya di atas apa? Tongkat. Jin-jin kira masih sholat, biarin kerja terus masih sholat. Tahu-tahu Nabi Sulaiman tersungkur, lah ternyata sudah mati, kita kebohong dari Nabi Sulaiman. Mereka. Ibadah mereka sangat apa? Sangat kuat. Karena mereka adalah para hamba. Taib, oleh karenanya mereka bukanlah malaikat, mereka adalah manusia. Makanya banyak umat-umat mereka yang mengejek. Ya, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Rasul apa Muhammad ini kok makan makanan jalan di pasar? Mereka mau Rasul itu malaikat terbang gitu, enggak. Ya. Wa ma arsalna minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidak kami mengutus para rasul kecuali mereka makan makanan dan mereka berjalan di pasar. Nah, lihat halaman 613 tentang sifat-sifat manusiawi para nabi. Ini sifat-sifat manusiawi ya. Tujuan kita untuk meyakini Nabi Muhammad adalah seorang hamba sebagaimana nabi-nabi yang lain agar kita tidak beribadah. Makanya Nabi berkata, "La tutruni kama atratin nasara bin Maryam innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana Nasara berlebih-lebihan kepada siapa? Nabi Isa. Karena mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Isa, akhirnya mereka anggap Nabi Isa sebagai Tuhan, anak Tuhan. Innama ana abdun, aku hanya seorang hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah ingin jelaskan, saya hamba ini sifat mulia. Jangan kalian lupakan sifat hambaku, sehingga kalian melebih-lebihkan aku seperti Nabi Isa. Akhirnya disembah. Disembah. Ya. Seperti sebagian mereka ada yang memuji Nabi dengan perkataan yang luar biasa, dengan mengatakan, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara kedermawanan engkau wahai Muhammad adalah dunia dan surga dan akhirat. Di antara kedermawanan Muhammad siapa? Dunia dan akhirat. Kalau dunia akhirat dari Nabi, kalau dari Allah yang mana? Wa min ulumika, di antara ilmu wahai Muhammad ilmu lauhi wal qalami, itu ilmu lauhil mahfuz. Asy-Syaukani bantah perkataan ini. Ini berlebih-lebihan. Seandainya kata gantinya diganti dengan Allah, cocok. Coba kita bilang ini untuk muji Allah. Wa inna min judika dunya wa dharrataha. Ya Allah, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Cocok atau tidak? Cocok. Wa min ulumika ilmu lauhi wal qalam. Di antara ilmumu ya Allah ilmu lauhil mahfuz. Cocok enggak? Cocok. Masalahnya mereka bukan untuk Allah, mereka pasang buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan. Ini tidak boleh. Tapi lihat halaman nomor 13, contoh-contoh sifat manusiawi para nabi. Yang pertama adalah para nabi makan dan minum. Para nabi makan dan minum. Nabi Muhammad lapar atau tidak? Lapar. Makan. Sampai Rasulullah SAW pagi-pagi cari sarapan sama istrinya. Hal indakum ta'am, ada makanan enggak? Kalau istrinya bilang enggak ada, kata Nabi, idzan fa ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Nabi Isa lapar atau tidak? Lapar, makan. Makanya ketika Allah membantah orang-orang yang mengangkat Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan, ya, Allah mengatakan kana yakulani ta'am. Sungguhnya Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Selesai. Kalau dia Tuhan, dia tidak makan apa? Makanan. Ketika dia makan makanan berarti dia manusia, ya.
Allah mengatakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama yamshuna fil aswaq." Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad para rasul kecuali mereka juga makan makanan dan mereka juga jalan di pasar. Jadi mereka makan, kemudian minum, kemudian mereka lapar. Bahkan dalam Bible disebutkan bagaimana Nabi Isa kelaparan. Kemudian dia pergi menuju sebuah pohon, tahu-tahu pohon tersebut enggak ada buahnya atau apa, akhirnya dia marah sama pohon tersebut. Jadi Nabi Isa lapar. Apakah Tuhan pantas lapar? Kemudian Nabi Isa kalau lihat Tuhan, kalau lihat pohon dia pikir ada buahnya, ternyata tidak ada. Oh, Tuhan kecil, kan lucu. Bukan Tuhan, dia manusia. Oh, ternyata enggak ada buahnya. Lah, yang ciptakan buah itu siapa? Kalau Tuhan yang diciptakan buah itu. Lapar kok bisa lapar? Ya, Nabi lapar. Nabi SAW dalam perang Khandaq karena kelaparan, Nabi SAW ikat perutnya dengan batu. Kenapa Nabi ikat perutnya dengan batu? Karena lapar. Kalau Tuhan enggak mungkin lapar. Kemudian di antara ciri-ciri para nabi adalah mereka beristirahat. Para nabi tidur, Nabi Musa tidur, Nabi Isa tidur. Bahkan dalam Bible disebut Nabi Isa tidur di kapal, murid-muridnya sementara ombak begitu besar, mereka bangunkan Nabi Isa, susah enggak bangun-bangun, khawatir tenggelam. Ini Tuhan dibangun-bangunin kok enggak bangun-bangun. Kata Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Alam semesta yang begitu kompleks, kalau Tuhannya tidur, kacau nanti. Oleh karenanya Tuhan tidak mungkin apa tidur, tapi para nabi mereka tidur. Nabi Muhammad SAW tidur. Terkadang terdengar suara dari mulutnya, dengkuran kecil terdengar dari Nabi SAW. Artinya benar-benar beliau tidur. Yang lebih menunjukkan mereka manusia, mereka menikah dan punya anak. Para nabi menikah dan punya anak. Kata Allah, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau. Kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Nabi Adam punya anak enggak? Punya istri, ada Hawa. Nabi Nuh punya istri, punya anak. Ya. Semua Nabi punya istri dan punya anak. Nabi Musa pun demikian. Ya. Artinya mereka bisa menikah, mereka punya anak. Dan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka Tuhan, mereka tidak butuh sahibah, mereka tidak butuh pasangan, dan mereka tidak butuh anak. Ketika mereka menikah dan punya anak, maka mereka adalah manusia hamba. Kemudian di antaranya mereka memiliki sifat-sifat kekurangan sebagai konsekuensi manusia. Ya. Contohnya lupa. Kalau dia manusia maka lupa. Nabi Adam lupa. Allah berfirman, "Wa laqad ahdina ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Sungguh kami telah memerintahkan Adam sebelumnya, maka ia lupa dengan perintah tersebut. Dan kami tidak dapati padanya kemauan yang kuat. Nabi Adam lupa. Ya, sehingga dia makan buah yang ada di surga. Nabi juga bercerita tentang Nabi Adam. Wa nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatu. Adam lupa dan keturunannya juga lupa. Sebagaimana dalam hadis ketika Allah ciptakan Adam, Allah kasih Nabi Adam umur 1000 tahun. Setelah itu Allah keluarkan anak keturunan ini. Allah lihatkan ruh mereka kepada Nabi Adam. Nabi Adam lihat. Sampai lewatlah seseorang indah dilihat oleh Nabi Adam. Nabi Adam, siapa ini? Kata Allah, itu Daud dari salah satu keturunanmu. Kata Nabi Adam, berapa umurnya? Kata Allah, umurnya 60 tahun. Kasihan. Tambah dari saya 40 deh. Jadi 100. Jadi Nabi Adam mensedekahkan umurnya. Karena sayangnya kepada Nabi Daud. Entah apa dia terhadap Nabi Daud, dia kasih 40 tahun untuk Nabi Daud. Akhirnya umurnya dari 1000 menjadi 960. Setelah itu, pada waktu umurnya sudah 960, datang malaikat maut. Berarti waktu mungkin Adam diciptakan masih umur setahun, ya mungkin ya. Terus 960 tahun kemudian, malaikat maut datang, dia lupa kalau sudah pernah mensedekahkan 40 tahun. Malaikat maut datang mencabut orang, belum waktunya, masih 40 tahun lagi. Ya, enggak usah 900 tahun, kita 1 tahun kita lupa. Iya enggak? Lupa. Saya ketemu orang banyak sekali, saya lupa, enggak ingat. Apalagi kalau enggak pernah traktir makan, lupa saya. Pernah ketemu di mana? Aduh. Pernah makan enggak? Pernah Ustaz kita makan bareng. Di mana? Di restoran Ustaz. Siapa yang bayar gitu? Ustaz yang bayar. Itu saya lupa makanya. Kalau kamu yang bayar saya ingat.
Saya pernah ketemu orang gitu, ketemu di hotel, Ustaz, kita siapa? Aduh, saya berusaha ingat lupa. Terus dia menyebutkan satu kunci, kita pernah makan bareng. Harusnya kalau makan bareng saya ingat. Terus dia bilang, itu Ustaz yang traktir. Itu saya lupa. Manusia lupa. Baru ketemu setahun, 2 tahun udah lupa. Kadang lupa namanya, lupain. Adam 900 tahun kemudian lupa, wajar atau tidak? Wajar lagi. Ketika Adam lupa alaihissalam, dia itu orang nenek moyang kita, maka Nabi berkata, nasiya Adam wa nasiya dzurriyyatuhu. Nenek moyang kita lupa dan keturunannya juga bakalan apa? Lupa. Yang tidak lupa cuma Tuhan. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tuhanmu tidak bakalan apa? Lupa. Manusia lupa. Rasulullah SAW juga pernah lupa dan dia berkata, innama ana basyarun ansaka matan saun. Sungguhnya aku hanya manusia, aku bisa lupa sebagaimana kalian apa? Lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa ingatkan. Rasulullah SAW pernah salat Duhur 2 rakaat. Sebalik Rasulullah bingung. Kayaknya ada sesuatu yang salah. Orang-orang mau tegur enggak enak kan. Jangan-jangan ada syariat baru. Salat duhur jadi 2 rakaat. Jadi enggak ada yang tegur. Enggak ada yang tegur. Rasulullah lupa 2 rakaat sudah salam. Akhirnya ada orang yang berani tegur, disebut dengan Dzuliyadain. Dia mengatakan, ya Rasulullah, nusita am kusiratis salat. Dia berani bertanya, ya Rasulullah, mohon maafnya Rasulullah. Ini engkau lupa atau solat dikosor? Kata Nabi, saya tidak lupa dan tidak dikosor. Kata Nabi, saya tidak lupa dan tidak dikosor. Akhirnya yang kasih tahu, engkau lupa ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW pun sujud sahwi. Tambah 2 rakaat kemudian sujud sahwi. Artinya Allah menjadikan Nabi lupa supaya ada syariat bagaimana kalau lupa. Tapi Nabi lupa, Nabi manusia. Kalau tidak lupa hanyalah Tuhan. Di antara sifat kekurangan para nabi yang menunjukkan mereka adalah manusia adalah buang hajat. Rasulullah SAW buang hajat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala fa ahmilul ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Ada Rasulullah SAW buang hajat, maka aku, kata Anas, aku dan seorang pemuda yang bocah atau remaja sepertiku, kami bawa air buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayastanji bil ma', kemudian air yang kami bawakan itu digunakan Nabi untuk beristinja, untuk cebok. Berarti kalau Nabi cebok berarti ada kotoran yang keluar tidak? Ada. Berarti Nabi buang hajat. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud pernah mengambilkan batu untuk Nabi beristijmar. Untuk beristimar itu membersihkan dengan batu. Karena boleh beristijmar dengan batu, boleh dengan air. Jadi intinya Nabi buang hajat. Rasulullah SAW juga buang air kecil, Rasulullah buang air besar. Ya. Demikian para nabi-nabi yang lain. Adapun peringatan sebagian orang Nabi tidak pernah buang hajat, ini tidak benar ya. Tidak benar. Rasulullah buktinya Anas bawa apa? Bawa air untuk Rasulullah buang hajat. Di antara sifat manusiawi yang ada para nabi kepada para nabi yang menunjukkan mereka hamba adalah mereka takut. Ini sifat kekurangan. Mereka sakit. Di antaranya mereka apa? Sakit. Kalau Tuhan nggak mungkin sakit, tidak mungkin lemas, tidak mungkin capek. Ya. Jangankan Tuhan, malaikat saja Allah ciptakan tidak capek-capek. Kata Allah, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Para malaikat senantiasa beribadah, bertasbih kepada Allah siang malam, tidak pernah capek. Tidak pernah futur. La yas'amun, tidak pernah bosan. Itu malaikat, apalagi Tuhan. Ini manusia sakit. Sakit itu kenapa? Karena capek, enggak kuat sehingga sakit. Rasulullah SAW mengatakan ini, aku kama aku rajulani minkum. Aku ini panas sebagaimana panasnya 2 orang di antara kalian. Jadi panasnya Nabi double. Kalau kita panas mungkin 40 derajat, Nabi 80 derajat, double. Kenapa? Karena karena pahala Nabi 2 kali lipat. Tapi di antara bahkan lebih dari itu meninggal. Para nabi meninggal. Kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan meninggal sebagaimana mereka akan meninggal. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, sebagian sahabat tidak terima. Di antaranya Umar. Umar marah-marah. Tidak ada yang bilang Nabi Muhammad meninggal. Awas, yang bilang Muhammad meninggal, awas. Orang pada takut. Maka Abu Bakar datang dengan tenang. Abu Bakar datang ke jasad Nabi. Dia cium kening Nabi. Kemudian dia datang. Dia mengatakan, dia baca firman Allah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dia bukan Tuhan. Dia mati. Wa man kana ya'budu Allah. Siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Kemudian dia baca firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad tidak lain kecuali hanyalah seorang rasul
dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa immata, kalau dia meninggal kemudian kalian berbalik, bukankah rasul-rasul sebelum Muhammad juga meninggal? Kalau rasul-rasul sebelum Muhammad meninggal, maka Muhammad juga akan meninggal. Para rasul meninggal. Termasuk yang diyakini oleh orang Nasara, Nabi Isa meninggal. Meninggal enggak? Meninggal dikubur, kemudian 3 hari kalau enggak salah, kemudian bangkit kembali. Tapi Nabi Isa meninggal, makanya mereka hari apa? Hari apa itu mereka rayakan? Hari apa? Paskah ya, punya hari bangkitan. Dan ini di antara hal yang banyak membuat, saya pernah sampaikan, orang-orang Filipina yang masuk Islam, ketika ditanya sebagian dai, mereka mengatakan, Nabi Isa meninggal enggak? Dan mereka justru ini kemuliaan, Nabi Isa meninggal kemudian hidup lagi. Maka pertanyaan yang ditujukan kepada mereka, waktu Nabi Isa meninggal, Allah ikut meninggal enggak? Jadi ditanya, mereka bingung jawabnya. Kalau Nabi Isa meninggal, Allah ikut meninggal, berarti Tuhan lagi mati, repot. Berarti dunia lagi tidak ada apa? Tuhan. Kalau Tuhan mati, yang hidupkan Tuhan siapa? Kalau mereka bilang Allah tidak meninggal, berarti Allah bukan Nabi Isa, itu maksudnya. Berarti Allah bukan apa? Isa. Yang meninggal cuma Isa, Allahnya tidak meninggal. Begitu Allah bukan Isa. Kalau Allah bukan Isa berarti runtuhlah keyakinan mereka Trinitas. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan apa? 3. Pertanyaan ini yang sederhana ini, yang mereka yakini, mereka rayakan tiap tahun tentang hari kebangkitan Isa Al-Masih, ya, dibangun di atas bahwasanya Isa meninggal dunia setelah disalib, meninggal, kemudian bangkit lagi entah berapa hari kemudian. Ini ternyata sebab banyak di antara mereka yang masuk Islam. Logika sederhana, Nabi Isa ketika meninggal selama beberapa hari, Tuhan lagi meninggal. Nah, Allahnya ikut meninggal enggak? Tuhan Bapa meninggal enggak? Tuhan Anak meninggal? Tuhan Bapa ikut meninggal enggak? Kalau mereka bilang Tuhan Bapa ikut meninggal, berarti ada dunia 1, 2 hari, 3 hari tidak ada Tuhan. Pertama tidak ada Tuhan selama 3 hari. Kemudian kalau Tuhan mati, yang bangunin Tuhan juga siapa? Yang tukang bangun juga meninggal. Allah dan Nabi Isa sama-sama meninggal, itu yang bangunin siapa? Kalau mereka jawab Allah tidak ikut mati, Allah Maha hidup, nah berarti Allah bukan Nabi Isa, maka selesai. Kemudian di antara sifat manusiawi para rasul yang sifat kekurangan adalah takut. Takut. Kalau Tuhan tidak mungkin takut. Takut sama siapa? Dia yang ditakuti. Tetapi di antara sifat para rasul yang menunjukkan mereka adalah hamba adalah mereka takut. Ya. Seperti firman Allah kepada Nabi Muhammad, "Wa takhshan nasa fa wallahu ahaqqu an takhsha." Engkau takut kepada manusia. Ini tentang kisah Zaid bin Harithah ketika dia mencerai istrinya, kemudian yaitu Zainab bintu Jahsyin, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya Allah mengatakan wa takhshan nas, dan engkau takut kepada manusia wahai Muhammad. Demikian juga Allah sebut tentang Nabi Musa. Nabi Musa ketakutan. Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Ketika Nabi Musa ketahuan bunuh anak buah Fir'aun, kemudian dia dikejar-kejar, dia kabur dengan ketakutan. Kata Allah, fa kharaja minha khaifan yataraqab. Dia pun keluar dari kota Mesir dengan ketakutan, yataraqab, khawatir ketangkap sewaktu-waktu. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Maka dia berdoa, ya Rabbku selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ya, takut atau tidak? Takut. Nabi Isa juga disebut dalam Bible ketika sampai berkeringat Nabi Isa ketakutan. Tuhan enggak mungkin takut. Yang terakhir di sini tidak disebutkan, di antara bukti mereka hamba adalah mereka beribadah. Para nabi itu apa? Beribadah, ya. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Kata Allah, sungguhnya para nabi itu mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, cepat dalam kebaikan, yad'unana, mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaban, dengan berharap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, mereka khusyuk kepada kami. Para nabi beribadah. Kalau mereka Tuhan, mereka tidak perlu beribadah. Mereka justru diibadahi, paham? Kalau Tuhan dia tidak beribadah tapi diibadahi. Tapi Nabi Muhammad beribadah, berdoa. Nabi Musa berdoa, di antaranya Nabi Isa juga beribadah. Dalam Bible disebutkan, saya sebut dalam buku Kisah Para Rasul, bagaimana dalil para Nabi Isa beribadah. Dan saya punya kawan, pernah ke rumah juga. Dia alhamdulillah, seingat saya sudah mungkin ratusan atau sudah 1000 lebih orang masuk Islam lewat dia. Dia bilang, saya tanya, kenapa masuk Islam dulu? Dia bilang, saya cuma lihat poster atau pajangan Nabi Isa sedang berdoa. Tulis Yesus pray in the garden itu.
Ya, dia lihat Yesus berdoa gini, dia sering dipajang. Dia jadi berpikir, lah ini Tuhan kok berdoa. Masuk Islam dia. Ya, kalau Tuhan ya didoain, bukan berdoa. Jadi dalil bahwasanya mereka adalah manusia, mereka beribadah. Kalau Tuhan ngapain beribadah? Tuhan diibadahi. Baik, demikian saja ibu-ibu dan bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.